Halo guys, balik lagi di Bangkok Monolog sama gue. Hari ini gue mau bawa lo ke Macau. Dan gue mau kasih honest review jujur ya mengenai negara kota ini yang super unik menurut gue. Unik banget sampai meninggalin bekas yang mixed feeling buat gue setelah Macau trip gue kali ini. Dari Bangkok kurang lebih memakan waktu 2 jam ya, 1,5 sampai 2 jam untuk terbang ke Macau. Dan perjalanannya cukup singkat menurut gue. Dan ini pertama kalinya gue ke negara di utara Asia gitu. Meskipun gak utara-utara banget, tapi gue belum pernah ke negara-negara di Asia Timur, tanda petik utaranya Asia Tenggara gitu. Gue nggak punya banyak ekspektasi sih sama Macau karena perjalanan ini cuma ngabisin waktu 8 jam, kurang lebih gue 8-12 jam di Macau. Tujuan utama gue adalah Taiwan, tapi karena gue banyak lihat review bahwa lu bisa spend waktu setengah hari di Macau. So, gue decided buat beli tiket dari Bangkok ke Macau, Macau ke Taiwan, which is sebenarnya jauh lebih murah daripada beli tiket Bangkok ke Taiwan langsung. Juga kita nggak perlu visa buat ke Macau, jadi menurut gue itu less hassle ya. Dan kenapa enggak gitu? Gue nggak pernah ada pikiran sih buat ke Macau gitu, buat jalan-jalan atau buat stay di sana gitu. Waktu lihat temen-temen gue ke Macau atau foto-foto mereka di Macau pun gue nggak gitu tertarik gitu, karena kota ini kan partikulier banget ya. Kalau memang lu suka judi gitu, lu tahu pasti Macau. Dan gimana industri judi di sana katanya terbesar, bahkan lebih besar daripada Las Vegas gitu. Once gue arrive di Macau, dari bandara gue langsung ke kota ya, pusat kota yang menurut gue sometimes sistem transportasinya tuh lebih memusingkan daripada di Bangkok gitu, yang notabene menurut gue katanya nggak gitu maju dibanding Macau gitu. Gue sambil muter-muter naik ganti-ganti bus sampai akhirnya gue bisa ke pusat kota. Dan setelah sampai di pusat kota, ini kurang lebih video rekaman gimana situasi dan kondisi pusat kotanya. Banyak banget toko yang tutup. Gue nggak tahu apakah ini karena hari Jumat ya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa banyak yang tutup gitu. Dan si kondisinya tuh kayak suasananya tuh sombre gimana gitu. Kayak meskipun mataharinya cerah, gue ngerasa sepi gitu kotanya. Nggak, gimana ya, nggak hidup sih, tapi kayak nggak ngerti. Gue nggak ngerti deh perasaannya. Mungkin lu ada yang bisa menggambarkan perasaan gue di komen gitu. Gue coba cari musik yang pas. Menurut gue latar belakang musik ini yang paling pas buat menggambarkan situasi atau perasaan lu waktu lu berkunjung ke Macau gitu. Bangunan-bangunannya meskipun bersih ya, tapi kayak kelihatan kumuh gitu men. Kayak nggak dicat ulang, terus kayak banyak cacat yang terkelupas gitu. Dan juga orangnya cukup individualis gitu. Jadi gue menakar satu negara atau satu kota tuh apakah nyaman untuk turis ya, itu dari gimana orang lokal maupun sesama turis tuh act atau bertindak gitu. Gimana ya, atau kayak di Bangkok nih, meskipun gue nggak suka ya karena panas banget, tapi orang lokalnya tuh hangat gitu, super ramah gitu. And then sesama turis pun lu bisa saling senyum gitu di Bangkok, meskipun lu nggak kenal ya waktu lewat di jalan gitu. Tapi di Macau nih gue ngerasa kayak orang-orangnya tuh super individualis. Nggak negatif ya, cuma memang ya seperti itu aja gitu. Ada yang baik gak sih? Ada yang ramah gitu. Waktu itu gue juga sempet nuker koin buat naik bus. Itu nyari minta tolong ke orang lain tuh itu susah banget men. Itu yang kayak kayak
kayak bahkan mereka tuh, lu belum ngomong tuh mereka udah nolak gitu. Kayak pandangan mata lu ke mereka tuh udah ditolak gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini negaranya cukup cukup dingin nih orang-orangnya itu dibandingkan dengan Bangkok, dengan Thailand gitu. Di Makau gue cuma strolling around gitu ya, cuma jalan-jalan di sekitar kota, sama gue berkesempatan buat naik cruise keliling Teluk Makau gitu. Nanti gue akan share setelah slide-nya, setelah yang ini gitu slide-nya. Gimana perasaannya naik cruise gue naik cruise beberapa kali ya. Sempet gue naik yang di Amsterdam, keliling kanal-kanalnya. Di Bangkok pun ada waktu lu mau nyebrang ke Siam, apa tuh namanya, mall yang baru gitu ya, atau ada cruise di Chao Phraya gitu. Dan perasaan gue naik cruise ini pun itu kayak sedih gitu, kayak nggak tahu kenapa cuma gue sendirian di kapal. Gue kira bakal di cancel tapi mereka tetap jalan gitu. Hostnya orang Vietnam yang ngomong bahasa Inggrisnya pun terbata-bata gitu. Oh ya, orang-orang Makau ini nggak gitu bisa bahasa Inggris menurut gue. Jadi mungkin gue ngerasa agak dingin karena ada language barrier juga kali ya gitu. Perjalanan di cruise ini kurang lebih memakan waktu 1 jam atau 2 jam, gue lupa deh, kayak cukup lama sih. Jadi lu naik cruise ini ngelilingin apa ya, teluk atau muara Makau gitu, gue kurang ngerti juga. Dan lu akan disuguhin dengan landscape kota Makau yang memang gue akuin keren banget sih gitu. Bisa ngeliat seberapa majunya negara ini gitu. Sebenarnya kalau lu dari mungkin yang tadi itu kota lama ya, kota tua, tapi kalau lu lihat sisi lainnya itu ada bangunan-bangunan baru gitu dengan arsitektur yang juga modern gitu, dan yang lebih alive gitu, lebih keren. Tapi balik lagi, gue nggak punya perasaan khusus gitu ke Makau gitu, kayak even untuk ke China meskipun gue belum pernah gitu ya, gue yakin ada perasaan khusus yang pas gue datang sampai China tuh gue bisa ngerasain sesuatu gitu. Tapi di Makau ini jujur gue cuma ngerasa kayak sedih gitu ngeliat orang-orangnya. Gue juga sempat makan di restoran kecil gitu, ada ikan pindang khusus Makau gitu. Itu enak banget, yang jual itu loh, kayak nenek-nenek gitu yang hidup berdua gitu. Meskipun kita sama-sama nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, dia coba ngomong Mandarin tapi gue nggak bisa ngomong Mandarin. Meskipun tampang gue, casing gue Chinese, tapi kan gue nggak bisa bahasa Mandarin, man. And then tapi kita pakai bahasa tubuh gitu, dan dia bilang gitu kayak gimana rasanya, enak gitu kan. Gue tau lah hauce gitu kan. Terus gue bilang enak banget gitu. Terus gue bilang thank you. Ini super mixed feeling sih kota negara ini menurut gue gitu. Jadi jujur Makau ini ninggalin perasaan unik gitu di kepala gue gitu, di memori gue. Antara gue mau benci tapi gue inget orang-orang baiknya juga banyak gitu, atau antara gue mau suka juga kayak nggak suka-suka banget. Perasaan yang sama waktu gue alamin waktu gue ke Yunani gitu. Cuma bedanya Yunani tuh memang lu nggak bisa miss out dengan keindahan alamnya gitu. Tapi yang Makau punya ini kan hanya tanda petik waktu lu datang sana tuh lu mau enjoy gimana kehidupan orang-orang lokal di sana gitu. Atau mungkin buat beberapa orang yang datang buat berjudi ya, mungkin buat main judi ya kalau ke Makau gitu. Dan impresi gue melihat orang-orang Makau itu, nggak tahu kenapa gue merasa sedih atau nggak tahu, kasihan gitu. Jadi perasaan-perasaan ini tuh bisa lo dapet kalau lo sebenarnya datang ke negara-negara miskin gitu ya. Even di Indonesia kalau gue melihat orang-orang yang kurang mampu gitu, gue masih sedih gitu. Dan tapi perasaan itu perasaan yang sama waktu lo ngeliat mereka gitu, waktu lo melihat orang-orang yang miskin. Tapi anehnya orang-orang Makau ini kan menurut gue menengah ke atas ya. Jadi untuk masalah keuangan menurut gue mereka jauh lebih kaya lah dibanding Indo atau dibanding Thailand gitu. Tapi gue nggak merasakan hal itu di Thailand gitu atau di Indo. Di
Di Makau gue ngeliat mereka, gue sedih, nggak tahu kenapa. Meskipun sistem transportasinya cukup memadai ya, dia cuma punya bus, dia nggak punya tram gitu atau kereta MRT. Tapi berhubung guide-nya itu atau apa ya, gue ngerasa gue bingung mau naik apa, kemana, di mana gitu. Jadi kayak gue based on Google Maps saja gitu. Dan waktu mau pulang ke bandara pun itu gue sempet salah naik bus dan gue harus lari-larian karena pesawat gue tuh tinggal kayak 1,5 jam lagi gitu. Itu luar biasa banget sih. Gue nanya ke orang pun di bus nggak ada yang bantuin, men. Mungkin karena language barrier sekali lagi. Akhirnya gue samperin satu cewek yang campuran kayaknya Chinese bule gitu. Dan dia bantuin gue gitu. Dia bilang lu salah naik bus dan lu harus jalan ke the other way gitu, yang jauh banget. Pokoknya gue lari sebisa gue buat ngejar bus buat ke bandara. Di sisa video ini lu bakal ngeliat sih gimana kondisi sore-sore di Makau. Nah lu lihat itu orang klakson ya. Menurut gue udah mulai nggak terbiasa dengan klakson karena di Thailand jarang banget ada mobil atau motor yang klakson gitu, yang bunyiin klakson karena nggak sabar gitu. Di sini tuh lo akan sering denger banget, kurang lebih sama kayak di Indo. Dan itu poin juga dimana yang gue ngerasa sebuah negara itu apakah dia cukup ramah gitu ya atau enggak adalah dari suara klakson gitu. Gimana lu sabar nungguin orang nyebrang, atau gimana lu nggak bunyiin klakson waktu meskipun lu nggak bisa jalan gitu, meskipun lu nggak tahu ada apa di depan lu gitu. Negara-negara yang menurut gue cukup maju dan cukup ramah orang-orangnya tuh nggak akan bunyiin klakson. Dan di sini gue nemuin itu. So Makau dari balik ke glamorannya gitu sebagai kota yang katanya sirkulasi keuangannya lebih banyak dibanding Las Vegas, impresi gue adalah I feel sad, pity, and I don't even know why. Gimana menurut lo, guys? Apakah lo pernah ke Makau? Apakah lo punya perasaan yang sama waktu ke Makau sama kayak perasaan gue? Apa gue lebay? See you.